Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Alina masih bisa mengingat dengan jelas aroma antiseptik yang bercampur dengan wangi lili putih di ruangan itu. Ruangan yang terlalu besar, terlalu dingin, dengan tempat tidur mahoni raksasa di tengahnya. Di atas ranjang yang dibalut sutra termahal itu, terbaring tubuh ayahnya. Seorang pria yang namanya terukir di puncak gedung-gedung pencakar langit, di gerbang pabrik-pabrik raksasa, dan di lembar saham yang menentukan nasib ribuan orang. Namun di sana, di penghujung hidupnya, ia hanyalah seorang pria tua yang kesepian. Tangannya yang keriput dan penuh bintik penuaan, menggenggam erat tangan Alina yang saat itu masih remaja. Matanya yang dulu tajam dan mampu membuat direksi gemetar, kini sayu dan penuh penyesalan. Ayah punya segalanya, nak, bisik suara serak itu, lebih lemah dari deru pendingin udara. Ayah bisa membeli pulau, membeli perusahaan, membeli kesetiaan. Tapi ayah tidak pernah bisa membeli ketulusan. Semua orang yang datang, mereka tidak melihat Suryo Adinegoro sang ayah. Mereka hanya melihat Suryo Adinegoro sang konglomerat. Ia terbatuk pelan, tarikan napasnya terdengar berat. Alina hanya bisa mengusap punggung tangan itu dengan lembut. Jangan jadi seperti ayah. Kekayaan ini, perusahaan ini, semua akan jadi milikmu. Tapi jangan biarkan ia menelan jiwamu. Ayahnya menatap lurus ke mata Alina, tatapannya begitu menusuk hingga terasa membakar. Sembunyikan mahkotamu, Alina. Sembunyikan sampai kau temukan seseorang yang melihatmu, bukan tahtamu. Seseorang yang mau berbagi semangkuk mie instan denganmu di tengah malam, bukan seseorang yang ingin berbagi keuntungan perusahaan. Berjanjilah pada ayah. Alina mengangguk, air matanya jatuh membasahi selimut sutra. Alina janji, yah. Janji itu menjadi kompas hidupnya. Janji yang membuatnya menanggalkan semua kemewahan setelah ayahnya tiada, mendaftarkan diri di universitas negeri tanpa embel-embel nama keluarganya, dan hidup di sebuah apartemen sederhana. Janji itu pula yang mempertemukannya dengan Bayu. Seorang mahasiswa senior yang cerdas, hangat, dan sedikit ceroboh, yang jatuh cinta padanya karena cara Alina tertawa, bukan karena saldo rekeningnya yang tak terbatas. Bayu adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Bukti bahwa janji pada ayahnya bukanlah hal yang sia-sia. Kini, bertahun-tahun kemudian, janji itu terasa sedikit berat. Di tangannya, selembar undangan pernikahan berwarna emas mentereng terasa janggal. Sinta Adelia Dito Nugraha. Sinta, adik satu-satunya Bayu. Wanita yang sejak awal pertemuan mereka, seolah memiliki radar khusus untuk membuatnya merasa kecil dan tidak pantas. Alina menarik napas panjang. Ia tahu persis bagaimana pesta itu akan berjalan. Ia akan datang, menyalami beberapa kerabat yang basa-basi, lalu menghabiskan sisa malam di sudut ruangan, menjadi penonton tak terlihat sementara Sinta memamerkan dunianya. Kamu yakin mau pergi? Suara Bayu membuyarkan lamunannya. Suaminya itu berdiri di ambang pintu kamar, menatapnya dengan sorot mata penuh pengertian. Bayu sudah melepas kemeja kerjanya, menyisakan kaos oblong putih polos yang membuat bahunya terlihat bidang. Ia adalah CEO di salah satu anak perusahaan tersukses milik Suryo Group, sebuah fakta yang selalu coba ia luruskan di depan keluarganya, namun selalu dianggap angin lalu. Tentu saja kita harus pergi, Mas. Ini hari pernikahan adikmu, jawab Alina lembut, meletakkan undangan itu di atas meja rias. Meja rias sederhana dari kayu jati, bukan marmer impor seperti yang dimiliki Sinta. Bayu berjalan mendekat dan memeluk Alina dari belakang, meletakkan dagunya di bahu sang istri. Ia menatap pantulan wajah mereka di cermin. Aku hanya tidak suka cara mereka memandangmu. Terutama Sinta. Seolah-olah kamu itu benalu yang beruntung bisa menempel padaku. Mereka tidak tahu, kalau kamu adalah pohonnya, dan aku hanya salah satu dahannya. Alina tersenyum, memegang lengan kokoh Bayu yang melingkari perutnya. Biarkan saja. Yang penting kita tahu kebenarannya. Aku tidak butuh pengakuan dari mereka, Mas. Aku hanya butuh kamu. Kalimat itu selalu berhasil menenangkan Bayu. Alina tahu suaminya sering merasa frustrasi. Di satu sisi, ia sangat mencintai keluarganya. Di sisi lain, ia tak tahan melihat istrinya terus-menerus direndahkan. Sinta sering menyombongkan posisi Bayu, seolah-olah kesuksesan kakaknya adalah pialanya. Setiap kali Bayu berkata, ini semua berkat Alina, Sinta hanya akan memutar bola matanya dan berkata, iya, dasar bucin. Malam itu, saat Alina memilih gaun untuk dikenakan,
Ia sengaja melewati deretan gaun adibusana dari desainer ternama dunia yang tersimpan rapi di bagian terdalam lemari pakaiannya. Gaun-gaun yang tak pernah ia sentuh sejak menikah. Ia justru memilih sebuah gaun terusan berwarna biru malam yang ia beli di sebuah butik lokal beberapa bulan lalu. Potongannya sederhana, kainnya jatuh dengan anggun, tanpa manik-manik atau payet yang berlebihan. Elegan, namun tidak mencolok. Cukup untuk membuatnya tidak terlihat salah kostum, tapi juga cukup sederhana untuk tidak memancing perhatian Sinta yang tidak perlu. Saat ia sedang mematut gaun itu di depan cermin, ponselnya di atas tempat tidur bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Sinta. Alina sudah menduga akan ada pesan semacam ini. Biasanya berisi petuah agar ia berdandan lebih layak, atau tidak mempermalukan keluarga. Tapi kali ini, isinya sedikit berbeda. Nanti di sana pakai kalung berlian yang kupinjamkan ya, Kak. Biar nggak kelihatan timpang banget jalan di sebelah Mas Bayu yang seorang CEO. Anggap aja amal dariku. Alina menutup matanya sejenak. Kalung yang Sinta sebut, berlian, itu adalah kalung yang ia beli saat berlibur ke luar negeri. Terlihat berkilauan, tapi Alina tahu persis itu hanyalah kristal sirkonia berkualitas tinggi, bukan berlian sungguhan. Sinta meminjamkannya beberapa minggu lalu dengan dalih, kakak kan gak punya perhiasan bagus, pakai saja punyaku sesekali. Sebuah tindakan yang terlihat seperti kebaikan, namun sesungguhnya adalah hinaan terselubung. Alina melirik ke kotak perhiasan di laci meja riasnya. Di dalamnya, tersembunyi di bawah beberapa perhiasan imitasi yang biasa ia pakai, ada sebuah kotak beludru hitam. Isinya adalah kalung warisan ibunya. Rangkaian berlian biru paling langka di dunia, The Star of Adi Negoro. Nilainya bisa membeli seluruh gedung pernikahan yang disewa Sinta, beserta isinya. Ia menarik napas, menekan rasa sesak di dadanya. Ini bukan tentang pamer kekayaan. Ini tentang menepati janjinya. Ia tidak akan membiarkan kesombongan Sinta memancingnya keluar dari kehidupan tenang yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia mengambil kalung pemberian Sinta, merasakan dinginnya logam murah itu di tangannya. Dengan sebuah helaan napas panjang, ia membalas pesan itu. Iya, Sinta. Terima kasih banyak. Pasti aku pakai. Di seberang kota, Sinta tersenyum puas membaca balasan itu. Ia membayangkan Alina, si kakak ipar Udik, tampak norak dengan kalung palsunya. Ia tidak tahu bahwa dengan pesan itu, ia baru saja menyalakan sumbu dari sebuah bom waktu yang akan meledak tepat di wajahnya. Hartono Grand Ballroom adalah definisi kemegahan yang dipaksakan. Karpetnya tebal dan bermotif rumit, pilar-pilarnya menjulang tinggi dengan ukiran berwarna emas, dan di langit-langitnya tergantung beberapa lampu kristal raksasa yang kilaunya terasa berlebihan. Ratusan tamu undangan bergerak di dalamnya, para pria dalam setelan jas mahal dan para wanita dalam gaun malam yang seolah berlomba-lomba memamerkan kilau perhiasan. Alina merasa seperti masuk ke dalam sebuah panggung sandiwara, di mana setiap orang memainkan peran sebagai orang penting dan sukses. Ia berjalan berdampingan dengan Bayu, tangannya melingkar lembut di lengan suaminya. Gaun biru malam sederhananya memang membuatnya sedikit tenggelam di antara lautan gaun berwarna-warni, tapi ia justru merasa nyaman dalam anonimitas itu. Di lehernya, kalung kristal dari Sinta terasa sedikit gatal, seolah kulitnya menolak benda asing yang penuh kepalsuan itu. Sinta, sang pengantin wanita, adalah pusat dari semua pertunjukan itu. Dengan gaun putih berekor panjang yang bertabur ribuan kristal, ia tampak seperti seorang putri dari negeri dongeng. Namun, senyumnya tidak memancarkan kebahagiaan yang tulus, melainkan kepuasan atas kesuksesan acaranya. Matanya bergerak liar, memindai setiap tamu, mengukur nilai mereka dari pakaian yang mereka kenakan dan jabatan yang mereka sandang. Saat ia melihat Alina dan Bayu datang, ia menghampiri mereka. Mas Bayu. Akhirnya datang juga. Sapanya riang, memeluk kakaknya. Pelukannya terasa lebih seperti sebuah klaim kepemilikan. Kemudian, ia menoleh pada Alina. Senyumnya sedikit memudar. Matanya langsung tertuju pada kalung di leher Alina. Nah, kan? Jadi kelihatan lebih pantas, katanya dengan volume suara yang cukup keras untuk didengar beberapa tamu di dekatnya. Ia menepuk-nepuk pundak Alina seolah pada seorang anak kecil. Selamat menikmati pestanya ya, Kak. Lalu ia berbalik, menarik Dito, suaminya, untuk menyapa tamu lain yang ia anggap lebih berkelas. Bayu menghela napas, rahangnya mengeras. Sabar, Mas, bisik Alina, mengusap punggung tangannya. Mereka menghabiskan 30 menit pertama dengan menyapa beberapa kerabat jauh. Alina selalu tersenyum ramah, menjawab pertanyaan basa-basi tentang kabarnya dengan sopan. Ia memperhatikan bagaimana Sinta beraksi. Pada seorang CEO perusahaan tambang, Sinta tertawa begitu lepas dan menawan.
Pada seorang kerabat dari desa yang datang dengan kemeja batik sederhana, ia hanya tersenyum sekilas sebelum bergegas pergi. Panggung sandiwara ini memiliki hierarki yang jelas, dan Sinta adalah sutradara sekaligus aktris utamanya. Puncak pertunjukan Sinta terjadi saat ia berhasil mengumpulkan beberapa teman sosialitanya. Dengan bangga, ia mulai bercerita. Kalian tahu kan, kesuksesan keluargaku sekarang ini? Itu semua karena kakakku, Bayu, katanya sambil menunjuk ke arah Bayu yang sedang berbincang dengan seorang sepupu. Dia itu CEO termuda di perusahaannya. Hebat, kan? Semua kerja kerasnya sendiri. Ayah dan ibu bangga sekali. Salah satu temannya kemudian melirik ke arah Alina yang berdiri di samping Bayu. Istrinya cantik, Sin. Kerja di mana? Sinta tertawa kecil, tawa yang dibuat-buat untuk meremehkan. Oh, Alina? Dia di rumah saja. Sejak menikah dengan Mas Bayu, hidupnya sudah terjamin. Beruntung banget ya dia, jawabnya, sengaja menekankan kata, beruntung. Kalimat itu menyiratkan bahwa Alina tidak memiliki nilai apapun selain menjadi istri dari seorang CEO yang sukses. Tak jauh dari sana, Bayu mendengar percakapan itu. Ia segera menghampiri mereka, merangkul pinggang Alina dengan protektif. Kamu salah, Sinta, katanya dengan nada tenang namun tegas. Kan sudah berulang kali kubilang, jabatanku, posisiku, semua ini amanah dan berkat dukungan Alina. Sinta hanya tertawa lebih keras, seolah baru mendengar lelucon paling lucu sedunia. Aduh, Mas Bayu ini kalau lagi bucin bisa aja deh. Iya, kami semua tahu kamu cinta banget sama istrimu. Manis sekali. Ia berhasil membelokkan klarifikasi Bayu menjadi sekadar omongan manis seorang suami yang sedang jatuh cinta, meniadakan nilai kebenaran di dalamnya. Alina hanya bisa tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia sudah terbiasa. Tiba-tiba, mata Sinta berbinar. Ekspresinya berubah dari sombong menjadi penuh ambisi. Ia melihat dua sosok penting baru saja memasuki ruangan. Yang pertama adalah Pak Gunawan, kepala pemasaran dari Raja Wali Corp, sebuah perusahaan multinasional yang menjadi klien terbesar di firma hukum tempat Dito bekerja. Yang kedua, bahkan lebih penting lagi, adalah Bapak Hartono, pria parubaya dengan aura berwibawa, pemilik jaringan Hartono Hotels, tempat di mana mereka berada saat ini. Dua ikan paus dalam satu kolam. Bisik Sinta pada Dito, matanya berkilat-kilat penuh perhitungan. Ini kesempatan kita, Dit. Kalau kamu bisa dapat proyek dari Raja Wali Corp dan aku bisa masuk ke lingkaran dalam pergaulan Pak Hartono, masa depan kita terjamin. Dito mengangguk antusias, ikut terbawa ambisi istrinya. Bagaimana caranya? Sinta tersenyum licik. Serahkan padaku. Aku punya ide cemerlang. Ia melirik ke arah Alina, yang sedang mengambil segelas jus jeruk di dekat meja minuman. Sebuah ide jahat dan cemerlang menurut standarnya, terbentuk di otaknya. Ia akan menggunakan kesederhanaan Alina sebagai alat untuk mengangkat statusnya sendiri. Ia akan menunjukkan pada para raksasa bisnis itu betapa peduli dan rendah hatinya keluarga mereka, bahkan pada anggota keluarga yang paling tidak berguna sekalipun. Ayo, kata Sinta sambil menarik lengan Dito. Saatnya kita tunjukkan siapa keluarga Adelia. Mereka mulai berjalan membelah kerumunan, langkah mereka penuh percaya diri, menuju dua pria paling berpengaruh di ruangan itu. Tepat sebelum ia sampai, Sinta menoleh ke belakang, menatap lurus ke arah Alina. Tatapannya begitu tajam, campuran antara rasa kasihan dan cemooh. Sebuah tatapan yang seolah berkata, lihat dan belajarlah, dasar wanita udik. Beginilah cara orang-orang hebat bermain di Liga Utama. Alina balas menatapnya dengan tenang, memegang gelas jusnya sedikit lebih erat. Ia tidak tahu persis apa rencana Sinta, tapi ia punya firasat buruk bahwa ia akan menjadi pion utama dalam permainan licik adik iparnya itu. Langkah Sinta penuh dengan keyakinan palsu saat ia dan Dito mendekati dua pria paling berkuasa di ruangan itu. Ia seolah sedang berjalan di atas panggung peragaan busana, setiap gerakannya terukur untuk memancarkan pesona dan kelas. Ia tahu betul bagaimana cara memulai percakapan di lingkaran seperti ini. Bukan dengan basa-basi murahan, tapi dengan pujian yang cerdas dan relevan. Selamat malam, Bapak Hartono, Bapak Gunawan, sapanya dengan senyum yang telah ia latih di depan cermin selama berjam-jam. Saya Sinta, pengantin wanita. Saya harus mengucapkan terima kasih secara pribadi, Pak Hartono. Ballroom ini sungguh luar biasa, melebihi semua ekspektasi saya. Anda benar-benar seorang maestro dalam industri perhotelan. Pak Hartono, seorang pria berusia akhir 50-an dengan rambut perak yang disisir rapi, tersenyum sopan. Terima kasih kembali, dan selamat atas pernikahan Anda.
Sinta kemudian beralih ke Pak Gunawan. Dan Pak Gunawan, sebuah kehormatan bisa bertemu Anda. Dito, suami saya, bekerja di firma hukum yang menangani beberapa kasus untuk Raja Wali Corp. Dia sangat mengagumi strategi pemasaran Anda yang brilian. Manuver yang cerdas. Dalam satu tarikan napas, ia berhasil memuji keduanya, memperkenalkan dirinya dan suaminya, sekaligus menyelipkan koneksi bisnis secara halus. Dito hanya tersenyum canggung, membiarkan istrinya mengambil alih sepenuhnya. Pak Gunawan mengangguk profesional. Dunia bisnis memang kecil. Setelah merasa berhasil membangun fondasi percakapan, Sinta merasa inilah saat yang tepat untuk melancarkan manuver utamanya. Ia memindai ruangan sejenak, menemukan Alina yang masih berdiri di dekat meja minuman, berbincang pelan dengan seorang bibi jauh. "Kak Alina, sini sebentar, dong," panggilnya. Nada suaranya terdengar manis, namun ada unsur perintah yang tak bisa ditolak di dalamnya. Panggilan itu membuat beberapa kepala menoleh. Alina, yang terkejut karena namanya dipanggil begitu keras, merasa semua mata tertuju padanya. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan enggan, ia meletakkan gelasnya dan berjalan mendekat, merasa seperti seekor domba yang digiring ke tengah-tengah serigala. Saat Alina tiba di lingkaran kecil itu, Sinta langsung merangkul pundaknya dengan gerakan yang terlalu akrab, terlalu teatrikal. "Nah, bapak-bapak, kenalkan. Ini kakak ipar saya, Alina. Istri dari kakak saya, Bayu." Pak Gunawan dan Pak Hartono tersenyum dan mengangguk sopan pada Alina. Alina membalasnya dengan senyum kecil dan anggukan hormat. Ia bisa merasakan tatapan Sinta yang penuh kemenangan. Ia tahu sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Sinta lalu memasang ekspresi prihatin yang dibuat-buat, suaranya sengaja direndahkan seolah sedang berbagi sebuah rahasia yang menyedihkan. "Bapak-bapak, sebenarnya saya mau minta tolong, sekalian mengenalkan kakak ipar saya ini." Ia berhenti sejenak, memastikan ia mendapatkan perhatian penuh dari kedua pria itu. "Kakak ipar saya ini kasihan. Sejak menikah dengan Mas Bayu, dia di rumah saja kerjaannya. Saya ini khawatir dia bosan, nanti malah jadi stres. Wanita kan butuh kegiatan biar pikirannya tetap sehat. Betul tidak, Pak?" Pak Hartono dan Pak Gunawan hanya tersenyum tipis, tidak tahu harus merespons apa. Dito, suami Sinta, berdiri di sampingnya dengan ekspresi bangga. Ia pikir istrinya sungguh cerdas, mampu menunjukkan sisi kemanusiaan dan kepedulian di depan para petinggi. Sinta melanjutkan monolognya, nadanya kini lebih bersemangat. "Nah, kebetulan kakak ipar saya ini orangnya rajin sekali, telaten. Kalau urusan bersih-bersih atau cuci-mencuci, dia jagonya. Jadi, saya pikir, siapa tahu di perusahaan Bapak Gunawan atau di jaringan hotel Bapak Hartono ada pekerjaan yang cocok untuknya. Apa saja tidak apa-apa. Mungkin bagian laundry, atau housekeeping. Sekadar untuk bantu dia biar ada kegiatan dan penghasilan sendiri. Hitung-hitung, bapak-bapak sudah beramal." Hening. Kata-kata Sinta menggantung di udara, begitu tajam dan begitu menghina, namun terbungkus rapi dalam selubung kepedulian palsu. Ia telah berhasil, dalam satu kalimat, merendahkan Alina menjadi seorang wanita pengangguran yang menyedihkan dan membutuhkan belas kasihan, sambil memposisikan dirinya sebagai adik ipar yang baik hati. Beberapa tamu yang berdiri cukup dekat dan mendengar percakapan itu mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan tersenyum geli. Alina hanya diam. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Ia hanya menatap lurus ke depan, napasnya teratur. Ia merasa seolah sedang menonton sebuah film tentang hidup orang lain. Rasa sakit karena dihina sudah terlalu sering ia rasakan dari Sinta, hingga kini rasanya sudah mati rasa. Namun, ia memperhatikan perubahan ekspresi pada dua pria di hadapannya. Senyum sopan di wajah Pak Gunawan dan Pak Hartono lenyap seketika. Wajah mereka yang tadinya ramah berubah menjadi kaku, lalu pucat. Sangat pucat. Bukan pucat karena kaget biasa, tapi pucat pasi seperti orang yang baru saja melihat hantu di siang bolong. Mereka saling pandang, sebuah kilatan panik yang tak bisa disembunyikan melintas di antara keduanya. Sinta, yang terlalu sibuk mengagumi kecerdasan rencananya sendiri, sama sekali tidak menyadari perubahan drastis itu. "Jadi, bagaimana, Pak?" tanya Sinta lagi dengan nada riang, memecah keheningan yang canggung. "Ada lowongan untuknya?" Pak Hartono tidak menjawab. Matanya masih tertuju pada Alina, tatapannya penuh dengan kengerian dan rasa tidak percaya. Ia seolah sedang melihat seorang ratu yang menyamar menjadi rakyat jelata, dan ia baru saja menyaksikan sang ratu itu dilempari lumpur oleh seorang penduduk desa yang bodoh. Tangannya yang memegang gelas wine sedikit bergetar. Dengan gerakan yang berusaha ia buat agar tidak kentara, ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan ponsel pintarnya.
Jari jemarinya yang biasanya tenang dan mantap saat menandatangani kontrak miliaran rupiah, kini gemetar saat mengetik sebuah pesan singkat. Ia berusaha menutupi layar ponselnya dengan tubuhnya, seolah itu adalah pesan rahasia negara. Pesan itu sangat pendek, hanya terdiri dari 5 kata, dikirim ke manajer operasional hotelnya. Bencana di ballroom utama. Kode merah. Suasana di sekitar mereka terasa aneh. Udara yang tadinya penuh dengan alunan musik lembut dan dengung percakapan, kini terasa berat dan menyesakan. Sinta mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melihat bagaimana Pak Gunawan hanya menatap kosong ke depan, sementara Pak Hartono buru-buru memasukkan kembali ponselnya ke saku seolah benda itu panas. Kepuasan yang tadinya ia rasakan mulai terkikis oleh perasaan bingung. Bapak? Bapak Hartono? Sinta mencoba lagi, senyumnya mulai terasa kaku di wajahnya. Apakah ada masalah? Pertanyaannya diabaikan. Pak Hartono mengambil satu langkah maju, melewati Sinta seolah wanita itu tidak ada. Ia berjalan lurus ke arah Alina. Kemudian, di depan puluhan pasang mata yang menatap penuh rasa ingin tahu, pria yang memiliki ratusan hotel mewah di seluruh negeri itu melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia sedikit membungkukkan badannya, sebuah gestur hormat yang dalam dan tulus. Ibu Alina, katanya, suaranya terdengar sedikit bergetar. Mohon maafkan saya. Sungguh, mohon maafkan saya. Apakah ada yang tidak berkenan dengan acara ini? Pelayanannya? Makanannya? Tolong beritahu saya, dan saya akan perbaiki sekarang juga, saat ini juga. Ruangan yang tadinya hanya senyap di lingkaran kecil mereka, kini benar-benar hening. Musik seolah berhenti total. Para tamu di meja-meja terdekat menghentikan percakapan mereka, menoleh ke sumber drama yang baru saja tercipta. Panggilan, Ibu Alina, dari seorang Hartono yang legendaris terdengar seperti guntur di siang hari bolong. Sinta membeku. Otaknya berusaha keras memproses apa yang baru saja ia lihat dan dengar. Ibu? Pak Hartono memanggil Alina dengan sebutan, Ibu? Sebutan yang hanya digunakan untuk wanita dengan posisi atau kehormatan yang sangat tinggi. Kebingungan di wajahnya dengan cepat berubah menjadi amarah, karena merasa dipermainkan. Pak Hartono kenal dia? Tanyanya dengan nada menuntut, menunjuk pada Alina dengan tidak sopan. Ibu siapa? Dia ini bukan siapa-siapa. Dia hanya istri kakak saya, seorang pengangguran. Emosinya meledak. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Rencananya untuk tampil bersinar kini berantakan total. Di kejauhan, Bayu yang sejak tadi mengawasi, hanya berdiri diam. Wajahnya datar, namun matanya menyeratkan badai yang telah lama ia tahan. Ia tidak maju. Ia tahu, ini adalah momen Alina. Momen di mana sang singa betina yang terlalu lama tertidur, akhirnya membuka matanya. Dan memang benar. Untuk pertama kalinya malam itu, bahkan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun di depan keluarga suaminya, topeng kesabaran Alina retak. Ia tidak lagi menunduk atau tersenyum tipis. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Sinta. Sorot matanya yang biasanya lembut dan hangat, kini berubah menjadi dingin dan tajam seperti mata elang yang mengunci mangsanya. Seluruh aura di sekelilingnya berubah. Wanita sederhana dalam balutan gaun biru itu tiba-tiba memancarkan kekuasaan yang tak terlihat namun begitu terasa, membuat Pak Hartono dan Pak Gunawan tanpa sadar menahan napas. Keheningan itu terasa berlangsung selamanya, sebelum akhirnya Alina membuka mulutnya. Suaranya tidak keras, tidak juga berteriak. Suaranya tenang, datar, namun setiap kata yang keluar terdengar begitu berat dan berbobot, membelah keheningan di ballroom itu seperti pisau panas membelah mentega. Aku bukan siapa-siapa. Sinta, ujarnya pelan, setiap suku kata diucapkan dengan penekanan yang sempurna. Ia berhenti sejenak, membiarkan tatapan mereka terkunci, membiarkan Sinta merasakan sepenuhnya intensitas dari momen itu. Aku adalah alasan kenapa hotel ini masih berdiri. Kata-kata Alina menggantung di udara, terasa lebih berat dari lampu kristal raksasa di atas kepala mereka. Sinta menatapnya, matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Selama beberapa detik, otaknya menolak untuk memproses informasi itu. Ia seperti komputer yang mengalami galat sistem. Kemudian, reaksi pertamanya bukanlah rasa takut, melainkan tawa. Tawa yang sumbang, histeris, dan penuh cemooh. Kamu? Sinta tertawa terbahak-bahak, menunjuk wajah Alina. Kamu gila, ya? Pasti kamu sudah gila. Mengaku-ngaku jadi pemilik hotel ini? Kamu pikir kamu siapa? Jangan mengarang cerita hanya karena kamu malu. Kak, dengar semuanya? Teriaknya pada para tamu yang kini mengerumun, kakak iparku ini sepertinya sudah tidak waras. Namun,
Tawa Sinta mati di tenggorokannya saat melihat tidak ada seorang pun yang ikut tertawa bersamanya. Wajah Dito sudah seputih kain kafan. Wajah mertuanya, yang kini sudah bergegas mendekat, penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Dan yang paling mengerikan adalah wajah Pak Hartono dan Pak Gunawan. Mereka tidak menatap Sinta, mereka hanya menatap Alina dengan ekspresi hormat yang tak terbantahkan, seolah menunggu perintah selanjutnya. Alina tidak menggubris ledakan tawa Sinta. Ia membiarkan adik iparnya itu menghabiskan sisa-sisa harga dirinya dalam penyangkalan yang sia-sia. Ketika Sinta akhirnya diam, Alina kembali berbicara. Kali ini, ia tidak lagi berbisik. Suaranya terdengar jelas, tenang, dan berwibawa, memancar ke seluruh penjuru ballroom yang kini senyap. Saya tidak perlu mengarang cerita, Sinta, karena cerita saya tertulis di akta perusahaan. Alina menatap Pak Hartono. Bapak Hartono, bisa Anda konfirmasi siapa pemegang saham mayoritas dari PT Graha Hartono, Persada sejak proses restrukturisasi utang 2 tahun yang lalu? Pak Hartono menelan ludah. Ia melirik Sinta dengan tatapan kasihan, sebelum menjawab dengan suara tegas. Pemegang saham mayoritas adalah Suryo Group, melalui salah satu anak perusahaannya di bidang investasi properti. Alina mengangguk. Terima kasih. Ia lalu menoleh pada Sinta yang wajahnya mulai kehilangan warna. Dan nama saya, untuk pertama kalinya aku akan memperkenalkannya dengan lengkap di depanmu, adalah Alina Suryo Adinegoro. Putri tunggal dan pewaris utama dari mendiang Suryo Adinegoro. Pendiri Suryo Group. Nama itu, Suryo Adinegoro. Nama yang melegenda di dunia bisnis. Nama yang identik dengan kekayaan dan kekuasaan absolut. Sinta terhuyung mundur seolah baru saja menerima tamparan keras. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Wanita sederhana yang selama ini ia hina, yang ia anggap benalu, yang ia panggil tukang cuci, adalah seorang Suryo Adinegoro. Alina melanjutkan, tanpa ampun, membongkar satu persatu pilar kebanggaan Sinta. Tanpa tanda tangan saya di atas proposal penyelamatan itu, Sinta, pesta pernikahan impianmu malam ini mungkin akan diadakan di balai desa, bukan di hotel bintang 5. Kata-kata itu begitu tajam, begitu tepat sasaran, membuat Sinta merasa seolah ditelanjangi di depan semua orang. Alina kemudian mengalihkan pandangannya pada Pak Gunawan, yang sejak tadi hanya bisa menunduk. Dan Raja Wali Corp, tempat Pak Gunawan bekerja, baru saja menandatangani perpanjangan kontrak eksklusif dengan divisi logistik kami 3 bulan lalu. Sebuah kontrak yang saya setujui secara pribadi, karena proposal yang diajukan oleh tim Pak Gunawan memang sangat baik. Satu lagi pilar runtuh. Koneksi bisnis yang Sinta coba bangun dengan susah payah, ternyata berada di bawah telapak kaki Alina. Dan yang terakhir, yang paling menyakitkan, Alina menatap kakaknya, Bayu. Suaminya itu menatapnya kembali dengan sorot mata penuh cinta dan dukungan. Dan suamiku, kata Alina, suaranya sedikit melembut saat menyebut Bayu, sebelum kembali menajam saat menatap Sinta. Suamiku, Bayu, yang selalu kamu banggakan sebagai seorang CEO hasil kerja kerasnya sendiri. Kamu tidak salah. Dia memang pekerja keras. Tapi kamu salah besar jika berpikir dia berjuang sendirian. Dia adalah CEO dari Suryo Digital, anak perusahaan kami yang paling sukses dan paling berharga. Jabatan itu bukan hadiah. Jabatan itu adalah amanah yang saya berikan padanya, karena di seluruh dunia ini, tidak ada orang lain yang lebih kompeten dan lebih saya percaya untuk memimpin masa depan perusahaan saya selain dia. Inilah pukulan terakhir yang menghancurkan dunia Sinta berkeping-keping. Kebanggaan terbesarnya, kesuksesan kakaknya, ternyata adalah pemberian dari wanita yang paling ia benci. Semua kesombongannya, semua harga dirinya, dibangun di atas fondasi yang ia tidak tahu dimiliki oleh musuhnya. Ia bukan lagi seorang putri di istananya, ia hanyalah seorang badut di sirkus milik Alina. Bisik-bisik di antara para tamu kini berubah menjadi gumaman yang jelas. Orang-orang yang tadi mencibir Alina, kini menatapnya dengan campuran rasa kagum dan takut. Mereka yang tadi mengagumi Sinta, kini memandangnya dengan tatapan kasihan dan jijik. Kekuasaan di ruangan itu telah berpindah total. Sinta hanya bisa menggelengkan kepalanya, air matanya mulai mengalir. Tidak mungkin. Alina melihat kehancuran di mata adik iparnya. Tapi ia belum selesai. Ia mengeluarkan ponselnya, sebuah model lama yang sering dicemooh Sinta karena dianggap ketinggalan zaman. Ia menekan satu nomor dari panggilan cepat. Halo, Tono, sapanya dengan tenang. Saya harap tidak mengganggu di hari Sabtu malam. Terdengar suara balasan dari seberang. Iya, saya sedang di Hartono Grand Ballroom. Tolong hubungi bagian keuangan hotel. Semua tagihan untuk acara pernikahan Sinta Adelia dan Dito Nugraha, mulai dari sewa gedung,
catering, dekorasi, hingga biaya terkecil sekalipun, alihkan ke rekening pribadi saya. Anggap saja sebagai bonus akhir tahun untukmu, karena sudah bekerja dengan baik. Terima kasih. Alina menutup teleponnya dan memasukkan kembali ponsel itu ke dalam tas sederhananya. Ia lalu menatap Sinta, yang kini menangis tanpa suara. Di wajah Alina tidak ada senyum kemenangan, hanya ekspresi datar yang dingin. Pestamu indah sekali, Sinta, katanya dengan suara pelan namun terdengar oleh semua orang di dekatnya. Sangat indah, sampai aku putuskan untuk membelinya. Kalimat terakhir Alina adalah pemantik yang menyulut ledakan. Keheningan yang mencekam pecah menjadi kekacauan yang tak terkendali. Orang pertama yang bergerak adalah Dito. Pengantin pria itu, dengan wajah pucat dan lutut gemetar, tiba-tiba menjatuhkan dirinya di lantai. Ia tidak berlutut, ia bersujud di depan Alina, mengabaikan Sinta, istrinya, yang berdiri membatu di sampingnya. Ibu Alina, mohon maafkan saya, ratapnya, suaranya terdengar menyedihkan. Saya mohon maafkan kami. Istri saya tidak tahu apa yang dia katakan. Dia hanya sedang gugup. Tolong jangan hancurkan karir saya, Bu. Saya mohon. Pemandangan seorang pengantin pria yang bersujud di kaki wanita lain di hari pernikahannya sendiri, adalah sesuatu yang begitu memalukan. Sinta menatap suaminya dengan nanar, rasa jijik mulai menjalari hatinya. Pria yang ia kira ambisius dan kuat, ternyata hanyalah seorang pengecut yang rela mengorbankan harga dirinya demi sebuah jabatan. Selanjutnya adalah orang tua mereka. Ayah Bayu dan Sinta, yang selama ini dikenal sebagai pria terhormat, maju dengan wajah merah padam karena marah dan malu. Tapi kemarahannya bukan ditujukan pada Alina. Ia berjalan melewati Dito yang masih tersungkur, dan berhenti tepat di depan Sinta. Sinta, bentaknya, suaranya menggelegar. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sudah mempermalukan seluruh keluarga. Mulutmu itu. Selalu ayah bilang untuk dijaga. Ibunya menyusul dari belakang, sudah menangis terseduh-seduh. Ya Tuhan, Sinta, kamu sudah menghancurkan segalanya. Bagaimana ini? Bagaimana nasib bisnis ayahmu? Bagaimana nasib keluarga kita? Mereka tidak bertanya apakah Sinta baik-baik saja. Mereka tidak mencoba menenangkannya. Mereka langsung melompat ke konsekuensi, ke dampak yang akan menimpa diri mereka sendiri. Mereka menyalahkan Sinta bukan karena perbuatannya yang jahat, tapi karena ia cukup bodoh untuk melakukannya pada orang yang salah. Dihantam dari segala arah, oleh kebenaran dari Alina, oleh kepengecutan suaminya, dan oleh amarah orang tuanya, Sinta akhirnya meledak. Kewarasannya seolah putus. Ia menjerit, jeritan melengking yang penuh amarah dan keputusasaan. Diam. Diam semuanya, teriaknya sambil menutup telinga. Matanya yang basah oleh air mata menatap nyalang pada Alina. Ini semua jebakanmu, kan? Kamu sengaja melakukan ini. Kamu menyembunyikan semuanya, menunggu saat yang tepat untuk mempermalukanku di hari pernikahanku. Kamu jahat. Kamu iblis. Ia mencoba menerjang ke arah Alina, namun Bayu, yang sejak tadi dia mengamati, bergerak dengan cepat. Ia berdiri di depan Alina, menjadi perisai hidup bagi istrinya. Ia menahan bahu adiknya yang meronta-ronta. Cukup, Sinta, kata Bayu, suaranya dalam dan penuh kekecewaan. Ini adalah pertama kalinya ia meninggikan suara pada adiknya. Cukup menyalahkan orang lain atas kesalahanmu sendiri. Bayu menatap seluruh anggota keluarganya satu persatu. Ayahnya, ibunya, dan adiknya. Selama bertahun-tahun, aku diam. Aku menghormati keinginan istriku untuk hidup tenang dan sederhana. Aku pikir, suatu saat nanti, kalian akan bisa melihat ketulusan dan kebaikan hatinya. Tapi ternyata aku salah. Napasnya terdengar berat. Kalian tidak pernah memberinya kesempatan. Kalian anggap kebaikannya sebagai kelemahan. Kalian anggap kesabarannya sebagai kebodohan. Kalian sibuk mengukurnya dengan materi, tanpa pernah mencoba melihat isi hatinya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, malam ini, kalian tidak dihancurkan oleh Alina. Malam ini, kalian semua dihancurkan oleh kesombongan kalian sendiri. Alina hanya menyalakan cermin, dan kalian tidak suka dengan apa yang kalian lihat di dalamnya. Kata-kata Bayu menampar mereka lebih keras dari apapun. Di tengah drama keluarga yang intens itu, para tamu undangan mulai merasa tidak nyaman. Satu persatu, mereka mulai bangkit dari kursi, berpamitan dengan sopan pada tuan rumah yang sudah tidak berbentuk, lalu bergegas keluar. Mereka pergi bukan hanya untuk menghindari suasana yang canggung, tapi juga untuk menjadi orang pertama yang menyebarkan berita paling heboh tahun ini.
Pesta pernikahan termegah itu telah berubah menjadi reruntuhan. Di tengah semua kekacauan itu, suara tangisan Ibu Sinta, bentakan ayahnya, ratapan Dito, dan bisik-bisik para tamu yang melarikan diri, sebuah tragedi kecil namun simbolis terjadi. Seorang pramusaji muda, yang panik karena mencoba menghindari Dito yang masih tersungkur, secara tidak sengaja menyenggol meja tempat menara gelas sampahnya berdiri. Menara anggun yang tersusun dari ratusan gelas kristal itu bergoyang sejenak. Selama sepersekian detik, semua tampak membeku. Lalu, dengan gerakan lambat yang mengerikan, menara itu miring dan runtuh. Praaang. Suara ratusan gelas kristal yang pecah serentak di lantai marmer terdengar begitu memekakkan telinga. Suaranya memotong semua suara lain, membungkam tangisan dan teriakan untuk sesaat. Cairan sampanye keemasan membanjiri lantai, bercampur dengan ribuan kepingan kaca yang berkilauan di bawah cahaya lampu seperti berlian palsu. Menara itu, yang seharusnya menjadi simbol perayaan dan harapan untuk kehidupan baru Sinta dan Dito, kini hancur lebur menjadi tumpukan sampah yang tajam dan berbahaya. Itulah pemandangan terakhir dari pesta itu. Sebuah reruntuhan. Sinta berdiri di tengahnya, gaun pengantinnya yang mewah kini tampak konyol di antara kehancuran. Ia bukan lagi seorang ratu. Ia hanyalah seorang wanita yang berdiri di atas puing-puing istana yang ia bangun dari kebohongan dan kesombongan. Dan ia baru saja menyadari bahwa ia sendirilah yang memegang palu penghancurnya. Senin pagi datang dengan kejam. Langit Jakarta yang biasanya kelabu terasa lebih menekan hari itu. Bagi Sinta, Dito, dan kedua orang tuanya, perjalanan menuju Suryo Tower terasa seperti perjalanan para terpidana menuju tiang gantungan. Tidak ada percakapan di dalam mobil sedan mewah mereka yang kini terasa sempit dan menyesakan. Hanya ada keheningan yang tebal, diselingi oleh helaan napas berat dan saling lempar tatapan menyalahkan. Sinta menatap keluar jendela, gedung-gedung yang biasanya ia pandangi dengan kagum kini, seolah menertawakan kebodohannya. Semalam suntuk ia tidak tidur, matanya bengkak dan merah, sisa-sisa gaun pengantin yang teronggok di sudut kamarnya menjadi monumen bisu bagi hari terburuk dalam hidupnya. Suryo Tower menjulang ke angkasa seperti sebuah tombak raksasa yang terbuat dari baja dan kaca, sebuah simbol kekuasaan yang absolut. Saat mereka melangkah masuk lobinya, mereka langsung merasa kerdil. Langit-langitnya begitu tinggi, lantainya terbuat dari marmer hitam yang memantulkan bayangan mereka dengan sempurna, dan di tengah ruangan ada sebuah instalasi seni abstrak yang harganya mungkin bisa membeli seluruh kompleks perumahan mereka. Udara di dalamnya dingin dan beraroma samar teh putih dan kesuksesan. Seorang resepsionis dengan senyum profesional yang dingin menyambut mereka. Selamat pagi. Rombongan dari keluarga Adelia. Betul? Ibu Alina sudah menunggu. Tapi mohon maaf, jadwal beliau sangat padat pagi ini. Beliau meminta Anda untuk menunggu sebentar. Menunggu. Kata itu adalah sebuah tamparan. Mereka, yang biasanya selalu didahulukan, kini disuruh menunggu seperti tamu tak penting. Mereka diantar ke area tunggu yang lebih mirip galeri seni modern daripada sebuah lobi. Sofa kulitnya begitu empuk, namun terasa seperti ranjau bagi mereka. Setiap menit yang berlalu terasa seperti 1 jam. Mereka melihat para eksekutif muda berlalu lalang dengan langkah cepat dan penuh percaya diri, melirik sekilas ke arah mereka dengan tatapan ingin tahu. Berita tentang insiden di pernikahan Sinta pasti sudah menyebar seperti api di kalangan internal perusahaan. Mereka adalah tontonan. Setelah hampir 1 jam yang terasa seperti selamanya, seorang asisten pria yang gagah menghampiri mereka. Mari, Bapak, Ibu. Ibu Alina sudah siap bertemu dengan Anda. Mereka tidak diantar ke sebuah ruang kantor biasa. Mereka dibawa ke sebuah lift pribadi yang membawa mereka langsung ke lantai paling puncak, lantai 88. Pintu lift terbuka, dan mereka melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan yang membuat mereka menahan napas. Ruang Dewan Direksi. 3 dari 4 dindingnya terbuat dari kaca dari lantai ke langit-langit, menyajikan pemandangan 360 derajat kota Jakarta yang terhampar di bawah mereka seperti sebuah maket raksasa. Rasanya seperti berada di singgasana para dewa. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu hitam yang sangat panjang dan berkilauan berdiri kokoh, dikelilingi oleh 20 kursi kulit. Dan di kursi utama, di ujung meja, dengan latar belakang langit biru, duduklah Alina. Ia bukan lagi Alina yang mereka kenal. Bukan wanita dengan gaun sederhana dan senyum sabar. Wanita di hadapan mereka mengenakan setelan blazer berwarna gading yang dipotong dengan presisi sempurna, rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan leher jenjangnya. Wajahnya dirias tipis namun tegas, memancarkan aura kekuasaan yang dingin dan tak tersentuh. Di sisi kiri dan kanannya, duduk berderet beberapa pria dan wanita berpenampilan serius. Tim legalnya, jajaran direksi intinya, dan di antara mereka, ada Pak Gunawan,
yang kini menatap meja dengan wajah tegang. Ini bukan lagi pertemuan keluarga. Ini adalah pengadilan korporat. Silakan duduk, kata Alina. Suaranya terdengar datar, tanpa emosi, bergema di ruangan yang kedap suara itu. Mereka berempat duduk dengan canggung di kursi yang ditunjuk, merasa seperti terdakwa di hadapan majelis hakim. Alina tidak membuang waktu untuk basa-basi. Ia membuka sebuah map di hadapannya. Baik, kita mulai. Saya mengumpulkan Anda semua di sini bukan untuk membahas masalah pribadi. Insiden hari Sabtu lalu telah menimbulkan beberapa implikasi profesional yang perlu ditangani dengan segera. Ia menggunakan bahasa yang steril dan formal, menciptakan jarak yang tak bisa ditembus. Pertama, katanya sambil menatap Dito. Untuk Bapak Dito Nugraha. Perilaku Anda di sebuah acara publik, di mana Anda secara terbuka mendukung penghinaan terhadap salah satu pemangku kepentingan utama grup kami, telah menunjukkan kurangnya integritas dan penilaian yang bijaksana. Hal ini menimbulkan risiko reputasi bagi perusahaan. Dito mulai berkeringat dingin. Oleh karena itu, Dewan Direksi telah memutuskan. Anda tidak dipecat. Secercah harapan muncul di mata Dito, namun langsung padam oleh kalimat Alina selanjutnya. Anda akan dipindah tugaskan. Kami baru saja membuka sebuah proyek perintisan geotermal di kawasan terpencil di timur Indonesia. Sebuah lokasi yang menantang. Kami membutuhkan seorang manajer lapangan yang tangguh. Ini adalah kesempatan emas bagi Anda untuk belajar tentang kerendahan hati, membangun karakter dari nol, dan membuktikan kembali loyalitas Anda pada perusahaan. Surat keputusan akan ada di meja Anda besok pagi. Sebuah hukuman yang jauh lebih kejam dari pemecatan. Sebuah pengasingan profesional ke tempat di mana karirnya akan mati perlahan-lahan. Kedua, Alina beralih pada ayah Sinta. Mengenai beberapa proposal bisnis dan pengajuan pinjaman yang diajukan oleh perusahaan Anda kepada beberapa mitra perbankan kami. Mengingat apa yang terjadi, tim manajemen risiko kami merasa perlu untuk melakukan proses due diligence dan audit ulang secara menyeluruh. Kami harus memastikan bahwa kami hanya bekerja dengan mitra yang memiliki standar etika dan integritas yang sejalan dengan Suryo Group. Untuk sementara, semua proses akan kami bekukan. Ayah Sinta menjadi pucat. Ia tahu apa artinya itu. Bisnisnya, hidupnya, baru saja digantung di ujung seutas benang yang dipegang oleh Alina. Akhirnya, Sinta tidak tahan lagi. Semua kepura-puraan dan harga dirinya telah luntur, menyisakan keputusasaan murni. Alina, Kak Alina, aku mohon. Isaknya, air mata mulai membanjiri wajahnya. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Aku bodoh. Tolong jangan lakukan ini pada kami. Hukum aku saja, tapi jangan libatkan keluargaku, jangan hancurkan suamiku. Ia hendak bangkit dari kursinya, mungkin untuk berlutut seperti yang dilakukan Dito. Tapi Alina mengangkat tangannya, sebuah gestur kecil yang langsung menghentikan Sinta. Aku tidak tertarik dengan air matamu, Sinta, kata Alina, tatapannya tetap dingin seperti es. Penyesalan yang lahir dari ketakutan bukanlah penyesalan yang tulus. Alina kemudian mengambil sebuah map tipis berwarna putih dari sampingnya. Ia mendorong map itu melintasi permukaan meja kayu yang licin. Map itu meluncur dengan mulus dan berhenti tepat di depan Sinta. Tapi, karena bagaimanapun juga kamu adalah adik dari suamiku, lanjut Alina. Aku punya tawaran untukmu. Anggap saja ini, paket pesangon. Tangan Sinta gemetar saat ia meraih map putih tipis itu. Rasanya dingin dan berat, seolah berisi nasibnya. Selama beberapa detik, ia hanya menatapnya. Apa isinya? Surat tuntutan hukum? Dokumen perceraian yang telah disiapkan untuk Dito? Atau mungkin sebuah cek pesangon yang nilainya cukup untuk membuatnya enyah dari kehidupan Alina selamanya? Dengan napas tertahan, ia membuka map itu. Isinya bukanlah dokumen legal yang rumit. Hanya ada beberapa lembar kertas. Di halaman pertama, tercetak sebuah logo sederhana dengan tulisan, PT Sentuhan Bersih Cemerlang. Di bawahnya, ada beberapa foto sebuah bangunan pabrik yang tampak tua dan sedikit kusam, beberapa mesin cuci industri raksasa yang terlihat berkarat di beberapa bagian, dan tumpukan keranjang-keranjang laundry yang menggunung. Ini adalah profil sebuah perusahaan laundry industri. Sinta membalik ke halaman berikutnya, yang berisi laporan keuangan singkat. Matanya langsung tertuju pada angka di baris paling bawah, yang dilingkari dengan tinta merah. Rugi. Utang. Diambang kebangkrutan. Sinta mengangkat wajahnya, menatap Alina dengan kebingungan total. Apa-apa ini? Alina mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Itu adalah hadiahmu, jawabnya dengan tenang. Sabtu malam lalu, kamu dengan sangat murah hati menawarkan untuk mencarikanku pekerjaan.
Kamu bilang aku jagoan cuci-mencuci. Kamu bilang aku butuh kegiatan. Jadi, aku memutuskan untuk memberimu sebuah kegiatan. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibir Alina. Senyum itu tidak mengandung kehangatan sama sekali. PT Sentuhan Bersih Cemerlang adalah sebuah usaha laundry tua yang nyaris mati. Kemarin, tim akuisisi saya menyelesaikan pembelian perusahaan itu. Semua utangnya kepada bank dan pemasok sudah saya lunasi. Perusahaan itu sekarang bersih. Dan perusahaan itu, Sinta, sekarang menjadi milikmu. Sinta merasa seolah kepalanya baru saja dihantam palu. Milikku, bisiknya tak percaya. Benar, kata Alina. Anggap saja warisan. Warisan dari tukang cuci yang dulu kamu hina. Aku memberikannya padamu. Tanpa syarat kepemilikan. Tapi, ada beberapa aturan mainnya. Alina menegakkan kembali punggungnya, auranya kembali menjadi seorang CEO. Pertama, Suryo Group tidak akan menyuntikkan dana operasional sepeser pun lagi. Modal kerja, biaya listrik, air, deterjen, dan yang paling penting, gaji untuk 38 karyawan yang nasibnya kini ada di tanganmu. Semua itu harus kamu hasilkan sendiri dari keuntungan perusahaan. Kedua, lanjutnya, kamu tidak boleh menjual asetnya. Kamu tidak boleh memecat karyawannya kecuali karena pelanggaran berat. Kamu harus menjalankannya. Kamu harus membuatnya untung. Kamu harus belajar apa artinya bertanggung jawab atas penghidupan orang lain. Orang-orang yang selama ini kamu anggap tidak terlihat. Ini bukan hadiah. Ini adalah penjara. Sebuah penjara yang terbuat dari keringat, deterjen, dan tanggung jawab yang tak pernah Sinta bayangkan seumur hidupnya. Ini adalah sebuah karma yang dirancang dengan kecerdasan yang begitu kejam dan puitis. Alina tidak hanya menghukumnya, tapi juga memaksanya untuk menjalani peran yang dulu ia gunakan untuk menghina orang lain. Sinta merasakan gelombang mual di perutnya. Mengelola karyawan, mengurus mesin rusak, memikirkan untung rugi, ia bahkan tidak tahu bagaimana cara menyalakan mesin cuci di rumahnya sendiri. Aku tidak bisa, gagap Sinta, menggelengkan kepalanya dengan panik. Aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis ini. Ini akan gagal. Aku akan gagal. Mungkin, jawab Alina acuh tak acuh. Dan jika kamu gagal, maka kamu sendiri yang harus menatap mata para karyawan itu dan mengatakan pada mereka bahwa anak-anak mereka tidak bisa makan bulan depan karena kamu tidak kompeten. Pilihan ada di tanganmu. Sinta merasa dunianya gelap. Hukuman ini lebih buruk dari kemiskinan. Hukuman ini adalah penghinaan yang berkelanjutan, sebuah pengingat abadi akan kesalahannya. Ia menatap Dito, mencari pertolongan, tapi suaminya itu hanya menunduk, wajahnya sepucat mayat. Seolah bisa membaca pikiran Sinta, Alina memberikan pukulan terakhirnya. Pukulan pamungkas yang menyempurnakan mahakarya balas dendamnya. Oh, dan satu hal lagi, katanya dengan nada ringan. Melihat perkembangan baru ini, saya rasa mengirim suami Anda ke pelosok negeri tidak lagi efisien. Ia menatap Dito, yang langsung mengangkat wajahnya dengan sedikit harapan. Pindah tugas Bapak Dito Nugraha ke proyek geotermal, saya batalkan. Dito hampir saja menangis karena lega, sampai ia mendengar kalimat Alina selanjutnya. Posisi baru Anda, Pak Dito, adalah sebagai manajer operasional di PT Sentuhan Bersih Cemerlang. Mengawasi jadwal kerja, perawatan mesin, dan logistik. Anda akan melapor langsung kepada direktur utama yang baru, istri Anda sendiri, Ibu Sinta Adelia. Hening. Kali ini, keheningan di ruangan itu terasa begitu absolut, seolah semua oksigen telah tersedot keluar. Sinta dan Dito hanya bisa saling tatap, horor dan rasa tidak percaya terpancar jelas di wajah mereka. Alina baru saja mengikat takdir mereka berdua. Mengikat mereka dalam sebuah neraka pribadi yang mereka ciptakan sendiri. Mereka tidak hanya dihukum, mereka akan menjalani hukuman itu bersama-sama, setiap hari, di dalam sebuah pabrik laundry tua, di mana jabatan mereka adalah lelucon kejam dari peran yang pernah mereka mainkan di hari pernikahan. Alina berdiri dari kursinya, menandakan bahwa audiensi telah selesai. Selamat belajar menjadi pemimpin bagi satu sama lain, katanya sebagai kalimat penutup. Ia kemudian berbalik dan berjalan menuju jendela raksasa, menatap kota di bawahnya, membelakangi reruntuhan dua manusia yang baru saja ia ciptakan. 6 bulan terasa seperti seumur hidup. Dunia Sinta yang dulu beraroma parfum mahal dan sampahnya dingin, kini beraroma tajam deterjen industri, apeknya kain lembab, dan panasnya uap dari mesin setrika raksasa. PT Sentuhan Bersih Cemerlang bukanlah sebuah perusahaan, melainkan sebuah monster tua yang terus-menerus mengerang dan menuntut untuk diberi makan. Setiap pagi,
Ia dan Dito memasuki gerbang pabrik yang catnya sudah mengelupas itu dalam keheningan yang dingin. Pernikahan mereka sudah mati, hanya menyisakan hubungan kerja yang canggung dan penuh kepahitan. Mereka tidak lagi tidur di ranjang yang sama. Apartemen mewah mereka terasa seperti dua sel penjara yang saling berhadapan. Bulan pertama adalah bencana. Sinta mencoba mengelola perusahaan seperti ia mengelola acara sosialita. Ia datang siang, mengenakan blazer, yang langsung kotor dalam 5 menit, dan mulai memberi perintah dengan nada tinggi. Ia mengkritik cara karyawan melipat sprei, mengeluh tentang lantai yang kotor, dan menuntut laporan yang ia sendiri tidak mengerti cara membacanya. Hasilnya adalah perlawanan bisu. Para karyawan, yang sebagian besar sudah bekerja di sana selama puluhan tahun, hanya mengangguk lalu kembali bekerja dengan cara mereka sendiri. Mereka menganggapnya lelucon, seorang ratu manja yang tersesat di perkampungan kumuh. Dito tidak lebih baik. Dipermalukan karena harus melapor pada istrinya sendiri, ia bekerja setengah hati. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang kantor kecil yang pengap, membuat jadwal yang tidak realistis dan menyalahkan para pekerja atas kerusakan mesin yang disebabkan oleh usia tua. Pertengkaran mereka menjadi makanan sehari-hari di pabrik itu. Teriakan Sinta dan bantahan Dito yang sinis bergema di antara deru mesin cuci, menjadi musik latar dari kegagalan mereka. Kenyataan menghantam mereka dengan keras. Klien-klien lama mulai mengeluh tentang kualitas cucian yang menurun dan keterlambatan pengiriman. Salah satu hotel butik, klien terbesar mereka, mengancam akan memutuskan kontrak. Mesin pengering utama sering mati, dan biaya perbaikannya memakan sebagian besar keuntungan tipis mereka. Sinta mencoba menggunakan pesonanya untuk bernegosiasi dengan pemasok, sebuah taktik yang selalu berhasil di masa lalunya. Tapi di dunia ini, para pemasok bahan kimia tidak peduli dengan tas Hermes atau senyum menawan. Mereka hanya peduli pada pembayaran yang tepat waktu. Puncak dari semua bencana terjadi di akhir bulan ke-6. Mesin boiler utama, jantung dari seluruh operasional pabrik, akhirnya menyerah. Dengan suara ledakan kecil yang disusul desisan uap panas, mesin tua itu mati total. Seluruh pabrik berhenti. Tidak ada air panas berarti tidak ada cucian yang bisa diproses. Montir yang mereka panggil memberikan vonis yang brutal. Mesin itu harus diganti, dan biayanya ratusan juta rupiah. Uang yang sama sekali tidak mereka miliki. Yang lebih buruk, besok lusa adalah hari gajian. Kas perusahaan kosong melompong. Malam itu, pabrik terasa seperti kuburan. Para karyawan sudah pulang dengan wajah cemas, meninggalkan Sinta dan Dito sendirian di tengah keheningan yang menakutkan. Dito duduk di kursinya, wajahnya terbenam di kedua telapak tangannya, sudah menyerah. Tapi Sinta, untuk pertama kalinya, tidak berteriak atau menyalahkan Dito. Ia hanya berjalan keluar dari kantor dan berdiri di tengah-tengah lantai produksi yang gelap dan dingin. Ia menatap tumpukan kain kotor yang belum tercuci, mencium aroma kegagalan yang pekat. Ia sudah menjual mobilnya, sebagian besar perhiasannya, dan semua barang bermerek miliknya hanya untuk menutupi biaya operasional selama ini. Tapi sepertinya itu belum cukup. Ia benar-benar sudah sampai di titik terendah. Tidak ada lagi yang bisa ia jual, tidak ada lagi yang bisa ia andalkan. Di tengah keputusasaannya, matanya menangkap sebuah gerakan di sudut ruangan. Seorang wanita parubaya masih ada di sana. Bu Ida, kepala bagian pencucian. Wanita paling senior, paling dihormati, dan paling pendiam di pabrik itu. Ia tidak sedang bekerja. Ia hanya sedang membersihkan dan merapikan peralatan kerjanya yang sudah tua, mengelapnya dengan kain bersih, seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Ada sebuah ketenangan dan martabat dalam gerakannya yang membuat Sinta tertegun. Wanita ini, yang gajinya mungkin tidak cukup untuk membeli sepatu Sinta di masa lalunya, memiliki sesuatu yang tidak Sinta miliki, ketangguhan. Sinta teringat cerita dari salah satu karyawan lain. Suami Bu Ida sudah meninggal, dan ia menghidupi 3 anaknya yang masih sekolah seorang diri dari gajinya di pabrik ini. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah terlambat, dan selalu menjadi orang terakhir yang pulang. Melihat Bu Ida, sesuatu di dalam diri Sinta retak. Bukan karena putus asa, tapi karena perasaan lain yang aneh. Rasa malu, rasa hormat. Ia tiba-tiba menyadari, kegagalannya bukan hanya tentang dirinya sendiri. Kegagalannya akan menyeret 38 orang lain bersamanya. Kegagalannya berarti anak-anak Bu Ida mungkin tidak bisa melanjutkan sekolah. Beban tanggung jawab itu tiba-tiba terasa begitu nyata, begitu berat. Ia kembali ke kantornya dalam diam. Dito sudah tertidur di kursinya, kelelahan. Sinta membuka laci mejanya. Di bagian paling bawah, tersembunyi di dalam sebuah kantong beludru, ada benda terakhir dari kehidupan lamanya yang masih tersisa. Sebuah jam tangan mewah, hadiah ulang tahun dari ayahnya bertahun-tahun yang lalu.
Benda itu adalah satu-satunya kenangan berharga dari sang ayah yang ia simpan. Selama ini, ia tidak sanggup menjualnya. Tangannya gemetar saat mengambil jam itu. Ia menatapnya lama di bawah cahaya lampu meja yang remang-remang. Lalu, dengan sebuah keputusan yang mantap, ia memasukkannya ke dalam tas tangannya. Besok pagi, ia akan pergi ke toko barang mewah bekas. Uangnya mungkin tidak cukup untuk membeli boiler baru, tapi setidaknya, itu cukup untuk membayar gaji Bu Ida dan karyawan lainnya. Ini adalah tindakan tanpa pamrih pertamanya. Bukan untuk menyelamatkan bisnisnya, bahkan bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Malam itu, di tengah-tengah pabrik laundry yang bau dan sekarat, Sinta duduk sendirian di kantornya yang kumuh. Ia menundukkan kepalanya di atas meja dan menangis. Untuk pertama kalinya, air matanya bukan air mata kemarahan atau frustrasi karena kehilangan harta. Itu adalah air mata penyesalan yang tulus. Air mata karena akhirnya ia mengerti arti dari kerja keras dan beban kehidupan yang selama ini ia pandang sebelah mata. Keesokan harinya adalah hari gajian. Suasana di pabrik begitu tegang. Para karyawan bekerja dalam diam, yakin bahwa mereka akan pulang dengan tangan hampa. Tepat jam 4 sore, Sinta memanggil semua orang untuk berkumpul di area pengepakan. Ia berdiri di depan mereka, wajahnya pucat dan lelah, tapi sorot matanya berbeda. Lebih tenang, lebih fokus. Di sampingnya, Dito berdiri dengan canggung, tidak tahu apa yang akan terjadi. Bapak dan Ibu sekalian, Sinta memulai, suaranya sedikit bergetar namun jelas. Seperti yang kita tahu, perusahaan sedang dalam kondisi yang sangat sulit. Mesin boiler kita rusak parah. Ia berhenti, membiarkan semua orang menyerap berita buruk itu. Tapi, lanjutnya, kesulitan perusahaan bukanlah salah Bapak dan Ibu. Kalian semua sudah bekerja sangat keras. Dan hak kalian, wajib saya penuhi. Ia membuka sebuah kotak sepatu yang ia bawa, dan mulai memanggil nama mereka satu persatu. Ia menyerahkan amplop berisi gaji mereka, utuh, tanpa kurang sepeser pun. Para karyawan menatapnya dengan tidak percaya. Mereka menerima amplop itu, beberapa bahkan membukanya untuk memastikan isinya nyata. Gumaman kelegaan dan keheranan menyebar di antara mereka. Terakhir, ia memanggil nama Bu Ida. Saat Bu Ida maju, Sinta menyerahkan amplop itu dengan kedua tangannya. Terima kasih atas kerja keras Ibu selama ini, katanya pelan. Bu Ida tidak tersenyum. Ia hanya menatap Sinta lurus di mata, sebuah tatapan yang dalam dan penuh penilaian. Lalu, ia mengangguk sekali. Sebuah anggukan kecil yang singkat, namun bagi Sinta, rasanya lebih berharga daripada tepuk tangan meriah di acara manapun. Itu adalah sebuah pengakuan. Setelah semua orang bubar, Dito menghampiri Sinta. Dari mana kamu dapat uangnya? Tanyanya, untuk pertama kalinya tanpa nada sinis. Aku menjual sesuatu, jawab Sinta singkat. Kejadian itu menjadi titik balik. Pengorbanan Sinta, meskipun tidak diumbarnya, seolah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh pabrik. Para karyawan mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Keesokan harinya, Sinta datang pagi-pagi sekali, mengenakan celana jeans dan kaos, bukan blazer. Ia tidak masuk ke kantornya. Ia langsung menemui Bu Ida di lantai produksi. Bu, katanya, menelan ludahnya yang terasa kering karena gugup. Saya tidak tahu apa-apa tentang mesin. Saya tidak tahu cara mencuci yang benar. Ajari saya. Bu Ida menatapnya lama, lalu mengangguk lagi. Dan pelajaran pun dimulai. Sinta menghabiskan minggu-minggu berikutnya di lantai produksi. Tangannya yang dulu halus kini kapalan dan tergores. Ia belajar memilah kain, memahami jenis-jenis noda, mengoperasikan mesin cuci raksasa, dan bahkan membantu para teknisi membongkar mesin-mesin tua. Ia tidak lagi memerintah, ia bertanya. Ia tidak lagi mengeluh, ia mendengarkan. Melihat perubahan drastis pada istrinya, Dito pun ikut tergerak. Rasa malunya perlahan terkikis oleh kebutuhan untuk bertahan hidup. Ia mulai menggunakan otaknya sebagai manajer. Ia mencari pemasok suku cadang bekas yang lebih murah, menegosiasikan ulang jadwal pembayaran, dan merancang alur kerja yang lebih efisien. Untuk pertama kalinya, ia dan Sinta bekerja sebagai sebuah tim. Mereka jarang bicara tentang masalah pribadi, tapi di pabrik, mereka menjadi mitra yang enggan namun efektif. Sebuah kemenangan kecil datang saat mereka berhasil memperbaiki boiler itu dengan kombinasi suku cadang bekas dan keahlian para teknisi internal, menghemat ratusan juta rupiah. Mereka merayakannya bukan dengan sampanye, tapi dengan makan nasi bungkus bersama para karyawan di lantai pabrik. Sinta merasakan kebahagiaan yang aneh, kebahagiaan yang tulus dan membumi, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. 1 tahun berlalu.
PT Sentuhan Bersih Cemerlang tidak berubah menjadi perusahaan raksasa. Tapi ia selamat. Ia stabil, keuangannya sehat, dan bahkan berhasil mendapatkan 2 klien hotel baru. Sinta telah berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Suatu sore yang cerah, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan pabrik. Alina keluar dari mobil itu, sendirian, mengenakan blus sederhana dan celana panjang, tampak seperti pelanggan biasa. Ia membawa sebuah keranjang laundry yang cukup besar. Sinta, yang kebetulan sedang berada di depan, melihatnya dan jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ia berjalan menghampiri Alina, tangannya secara refleks mengusap debu dari celananya. "Kak Alina," sapanya pelan. Alina tersenyum tipis. Senyum yang kali ini terasa tulus. "Aku dengar laundry di sini bagus," katanya ringan. Ia menyerahkan keranjang itu pada Sinta. "Tolong, ya." Sinta menerima keranjang itu. Rasanya begitu berat, penuh dengan makna. "Masuk dulu, Kak," ajaknya. Mereka duduk di kantor Sinta yang kecil dan sederhana. Keheningan menyelimuti mereka sejenak, sebelum akhirnya Sinta memberanikan diri untuk berbicara. "Maafkan aku," bisiknya, menatap kedua tangannya sendiri yang kapalan. "Untuk semuanya. Aku baru mengerti sekarang." Alina menatapnya dengan sorot mata yang lembut. "Ayahku pernah berkata padaku," katanya pelan, "kekuasaan dan uang bisa membersihkan banyak masalah dengan cepat. Tapi hanya kerja keras dan keringat yang bisa membersihkan jiwa." Ia berhenti sejenak. "Sepertinya, jiwamu sudah sangat bersih sekarang, Sinta." Sinta akhirnya mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum pada Alina. Senyum yang tulus, tanpa kepalsuan, tanpa iri hati. Alina tidak tinggal lama. Saat ia pergi, ia meninggalkan Sinta dengan perasaan damai yang aneh. Hukuman itu telah berakhir, bukan karena Alina mencabutnya, tapi karena Sinta telah selesai menjalaninya dan lulus dari ujiannya. Epilognya tidak seperti di negeri dongeng. Pernikahan Sinta dan Dito akhirnya kandas. Mereka berpisah secara baik-baik, menyadari bahwa mereka adalah 2 orang berbeda yang dipaksa bersama oleh kesalahan masa lalu. Dito pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Sementara Sinta, secara mengejutkan, memilih untuk tetap menjalankan pabrik laundry itu. Ia telah menemukan harga dirinya di sana. Beberapa waktu kemudian, adegan terakhir menampilkan Alina dan Bayu yang sedang berjalan santai di taman. Mereka tertawa, bergandengan tangan, terlihat seperti pasangan biasa yang sedang menikmati sore hari. Alina telah berhasil menepati janjinya pada sang ayah. Ia tidak hanya menemukan cinta yang tulus, tapi ia juga belajar menggunakan kekuasaannya dengan bijaksana. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menempa. Karena ia tahu, karma terbaik bukanlah kehancuran total bagi sang musuh, melainkan sebuah kelahiran kembali yang menyakitkan, yang mengubah mereka menjadi manusia yang lebih utuh. Kemenangan sejatinya bukanlah saat Sinta jatuh, tetapi saat Sinta akhirnya mampu berdiri tegak di atas kakinya sendiri. 5 tahun adalah waktu yang panjang sekaligus singkat. Cukup panjang untuk mengubah alur sebuah sungai, namun cukup singkat bagi kenangan pahit untuk tetap membekas. Bagi orang-orang yang hidupnya bersinggungan dalam badai di Hartono Grand Ballroom malam itu, 5 tahun telah menjadi sebuah kanvas yang melukiskan takdir mereka dengan warna-warna yang tak terduga. Jalanan di kawasan industri pinggiran kota itu kini lebih ramai dari sebelumnya. Di antara deretan pabrik-pabrik baru yang modern, ada satu bangunan yang tampak tua namun terawat dengan sangat baik. Papan nama besar di depannya tidak lagi bertuliskan PT Sentuhan Bersih Cemerlang, yang terdengar generik. Nama itu telah diganti menjadi Kencana Laundry, sebuah nama yang dipilih sendiri oleh direkturnya. Kencana, yang berarti emas, bukan karena kemewahannya, tetapi karena ia telah belajar bahwa nilai sejati seringkali harus ditambang dari tempat yang paling kotor dan sulit. Di dalam kantor yang kini bersih dan rapi, duduklah Sinta Adelia. Penampilannya telah berubah total. Rambutnya yang dulu selalu ditata sempurna di salon mahal, kini dipotong praktis sebahu. Wajahnya tidak lagi dilapisi riasan tebal, hanya pelembab sederhana yang tidak bisa menyembunyikan garis-garis halus di sekitar matanya, garis-garis yang terukir dari tawa, kekhawatiran, dan kerja keras. Ia tidak lagi mengenakan blazer desainer, melainkan kemeja katun sederhana dan celana bahan yang nyaman. Di pergelangan tangannya, tidak ada lagi jam tangan mewah, hanya sebuah jam digital murah yang ia gunakan untuk melacak jadwal pengiriman. Perusahaannya telah berkembang. Dari 38 karyawan, kini ia mempekerjakan hampir 100 orang. Ia berhasil mendapatkan kontrak eksklusif dengan beberapa jaringan hotel baru, bukan melalui pesona atau koneksi, tetapi melalui reputasi kualitas dan ketepatan waktu yang ia bangun dengan susah payah.
Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun adil. Ia tahu nama setiap karyawannya, bahkan kisah tentang anak-anak mereka. Ia pernah merasakan sendiri bagaimana rasanya menunggu gaji yang tak pasti, jadi ia bersumpah tidak akan pernah membiarkan karyawannya merasakan hal yang sama. Setiap tanggal 25, sebelum bank tutup, semua gaji sudah masuk rekening masing-masing. Hubungannya dengan Dito berakhir setahun setelah malam pernikahan itu. Perceraian mereka berjalan tenang, tanpa drama. Mereka bertemu untuk terakhir kalinya di sebuah kedai kopi murah, bukan sebagai suami istri, tetapi sebagai dua orang yang selamat dari sebuah kapal karam. Dito telah menyelesaikan masa tugasnya di Kencana Laundry. Ia telah menjadi manajer yang kompeten, dan Sinta bahkan memberinya surat rekomendasi yang sangat baik. Kamu pantas mendapatkan awal yang baru, kata Sinta saat itu. Kita berdua pantas mendapatkannya. Dito pindah ke Surabaya, memulai karir baru dari nol di sebuah perusahaan logistik. Kabar terakhir yang Sinta dengar, ia sudah menikah lagi dengan seorang guru sekolah dan hidup dengan tenang. Mereka tidak pernah berkomunikasi lagi, tidak ada alasan untuk itu. Luka mereka terlalu dalam untuk menjadi teman, namun mereka telah sampai pada titik di mana mereka tidak lagi saling membenci. Orang tua Sinta juga telah melalui perjalanan mereka sendiri. Pembekuan bisnis oleh Suryo Group menjadi pukulan telak yang memaksa mereka untuk merestrukturisasi total. Mereka harus menjual rumah mewah mereka, beberapa mobil, dan gaya hidup sosialita yang selama ini mereka puja. Awalnya, mereka menyalahkan Sinta atas segalanya. Namun seiring berjalannya waktu, saat mereka melihat putri mereka bekerja keras membanting tulang di pabrik laundry, sesuatu di dalam diri mereka melunak. Rasa malu perlahan berubah menjadi kekaguman yang enggan. Hubungan mereka dengan Sinta membaik, dibangun kembali di atas fondasi yang lebih jujur. Mereka kini tinggal di sebuah rumah yang jauh lebih kecil, dan sang ayah, yang dulu seorang direktur utama, kini menikmati masa pensiunnya dengan berkebun. Mereka kadang-kadang mengunjungi Sinta di pabrik, bukan lagi untuk mengkritik, tetapi untuk membawakan makan siang dan melihat cucu-cucu, bukan cucu biologis, melainkan anak-anak karyawan yang sering bermain di halaman pabrik, mengenal Sinta sebagai ibu bos yang baik hati. Dan bagaimana dengan Alina dan Bayu? Mereka tidak pernah benar-benar meninggalkan kehidupan sederhana yang mereka cintai. Meskipun kini Alina secara resmi memegang kendali penuh atas Suryo Group setelah Dewan Direksi memintanya untuk turun tangan secara permanen, ia menjalankannya dengan cara yang berbeda. Ia dikenal sebagai The Quiet Titan, seorang pemimpin yang tidak suka publisitas, jarang muncul di majalah bisnis, dan lebih sering ditemukan di lantai pabrik atau di lokasi proyek daripada di pesta-pesta glamor. Ia merombak budaya perusahaan, menekankan etika, kesejahteraan karyawan, dan keberlanjutan lingkungan di atas keuntungan jangka pendek. Ia membuktikan bahwa sebuah konglomerat raksasa bisa memiliki hati nurani. Yayasan Suryo Harapan Bangsa, yang ia dirikan bersama Bayu, telah menjadi salah satu lembaga filantropi paling berpengaruh di negeri ini. Mereka tidak hanya memberikan beasiswa, tetapi juga membangun sekolah-sekolah kejuruan di daerah-daerah terpencil, memberikan pelatihan keterampilan kepada para ibu rumah tangga agar bisa mandiri secara finansial, termasuk program khusus untuk para pekerja di sektor informal seperti asisten rumah tangga dan buruh cuci. Program itu, secara pribadi, adalah program yang paling dekat di hati Alina. Suatu sore, Alina mengunjungi salah satu pusat pelatihan yayasan. Di sana, ia melihat para wanita dari berbagai usia belajar menjahit, memasak, dan manajemen keuangan dasar. Instruktur mereka adalah seorang wanita parubaya yang tampak familiar. Itu adalah Bu Ida. Setelah bertahun-tahun mengabdi di Kencana Laundry, Sinta merekomendasikannya untuk bergabung dengan yayasan. Merasa bahwa pengalaman dan kebijaksanaan Bu Ida akan lebih berguna untuk menginspirasi lebih banyak orang. Alina menghampirinya. "Ibu Ida, apa kabar?" sapa Alina dengan hangat. Wanita itu tersenyum, senyum tulus yang memancarkan ketenangan. "Baik, Bu Alina. Sangat baik. Terima kasih sudah memberikan kesempatan ini." "Sayalah yang harus berterima kasih," balas Alina. "Anda telah mengajarkan banyak hal, tidak hanya pada mereka," katanya sambil menunjuk para peserta pelatihan, tapi juga pada orang lain. Mereka berdua tahu siapa orang lain yang dimaksud. Di ujung jalan hidup mereka yang berbeda, kedua wanita itu, Alina dan Sinta, telah menemukan kedamaian mereka. Mereka tidak menjadi sahabat, jarak dan luka masa lalu terlalu besar untuk itu. Tapi ada sebuah benang tipis berupa rasa saling menghormati yang kini terjalin di antara mereka. Setahun sekali, biasanya menjelang hari raya, sebuah truk kecil dari Kencana Laundry akan datang ke salah satu panti asuhan yang didanai oleh Yayasan Suryo. Truk itu akan menurunkan puluhan kotak berisi sprei, selimut, dan handuk baru yang bersih dan wangi, sebuah donasi tanpa nama yang dikirim langsung dari Sinta.
Alina tahu itu darinya, dan Sinta tahu bahwa Alina mengetahuinya. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Itu adalah cara mereka berkomunikasi, sebuah dialog bisu tentang penebusan dan pengampunan. Malam itu, Alina dan Bayu duduk di teras belakang rumah mereka yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah itu besar, tapi tidak megah. Nyaman, penuh dengan buku dan tawa. Bayu, yang kini menjabat sebagai wakil direktur utama Suryo Group, orang nomor 2 yang paling dipercaya Alina, sedang memanggang jagung di panggangan kecil. Mereka baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. "Kamu ingat malam pernikahan Sinta?" tanya Bayu tiba-tiba. Alina tersenyum. "Bagaimana aku bisa lupa? Kadang-kadang aku berpikir," lanjut Bayu sambil membolak-balik jagung, "apa yang akan terjadi jika kamu tidak melakukan apa yang kamu lakukan malam itu?" Alina menatap langit malam yang bertabur bintang. "Mungkin tidak akan ada yang berubah," katanya pelan. "Sinta akan terus menjadi Sinta. Orang tuamu akan terus memandangku sebelah mata. Dan aku mungkin akan terus bersembunyi di balik janjiku pada ayah, menggunakannya sebagai alasan untuk tidak menghadapi dunia." Ia menoleh pada Bayu, matanya berkilau. "Malam itu bukan hanya tentang menghukum Sinta, Mas. Malam itu juga tentang membebaskan diriku sendiri. Aku belajar bahwa menyembunyikan mahkotaku bukan berarti aku tidak boleh memakainya saat keadilan membutuhkannya." Ia telah menepati janjinya pada sang ayah dengan cara yang lebih dalam. Ia tidak hanya menemukan cinta yang tulus, ia juga telah menemukan dirinya sendiri. Seorang wanita yang bisa memegang kekuasaan raksasa di satu tangan, dan memegang tangan suaminya dengan lembut di tangan yang lain. Seorang pemimpin yang bisa membuat keputusan bernilai triliunan rupiah di pagi hari, dan menikmati jagung bakar sederhana di malam hari. Keseimbangan. Itulah kemenangan sejatinya. Gema dari pesta yang hancur 5 tahun lalu tidak lagi terdengar seperti jeritan, melainkan seperti bisikan pengingat, bahwa kehancuran kadang-kadang adalah awal dari penciptaan kembali, dan pembersihan yang sesungguhnya selalu dimulai dari dalam hati.